Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menaikkan berat badan gitu teman-teman ya. Bagaimana cara menaikkan berat badan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami berat badannya turun, kemudian ingin berat badannya bertambah lagi, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, seperti biasa ya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya berat badannya itu turun teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tidak semuanya berat badannya itu turun teman-teman ya. Kadang bisa saja ada yang bertambah teman-teman ya. Kenapa bisa ada yang bertambah seperti itu teman-teman ya? Sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berat badannya itu mungkin di rata-ratanya dia. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa badannya menjadi besar gitu teman-teman, menjadi bertambah. Ada juga seperti itu. Ya mungkin karena lebih dominannya itu di pencernaannya teman-teman ya. Jadi pencernaannya juga pencernaannya itu biasanya tidak terganggu, cuman psikisnya saja teman-teman ya. Nah, kadang ada juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berat badannya itu stabil ya, tetap stabil. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mungkin dia itu cuman di medisnya saja atau di psikisnya saja gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan Pak, saya itu ada di medisnya, ada di psikisnya juga, ya mungkin kalian bisa mengendalikan makannya gitu teman-teman. Jadi makannya tetap stabil. Nah, oleh karena itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika badannya tetap normal-normal saja, mungkin makannya tetap stabil. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya di season kali ini saya akan share video tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tetapi berat badannya turun gitu teman-teman. Mending kalau misalnya kalian berat badannya itu standar-standar saja, atau misalkan ada yang bertambah juga teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalkan berat badannya turun, itu biasanya menjadi kecemasan tersendiri teman-teman ya, lebih cemas gitu teman-teman ya. Karena ketika mengingat dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita berat badannya biasa-biasa saja kan ya. Nah, sekarang ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berat badannya turun, dan itu menjadi kecemasan tersendiri teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Semoga saja teman-teman tidak mengalaminya gitu ya. Nah, ketika berat badan turun, pikirannya kemana-mana,
waduh, ini jangan-jangan tambah kurus, dan nanti kalau seandainya tinggal tulangnya saja, itu bisa menjadi kematian. Selalu berpikir ke sana gitu teman-teman ya. Nah, tetapi ketika mengingat, saya kan makannya sudah pas ini, saya makannya sudah penuh gitu ya. Itu jadi ketika kita mengingat ke sana, kemudian dilihat juga, mengingat juga terhadap makannya yang sudah merasa terpenuhi gitu teman-teman ya, kenapa berat badan bisa turun juga. Itu bisa menyebabkan kecemasan tersendiri ya teman-teman, karena dipicu dari pemikiran-pemikiran kita yang salah. Kita takut tambah kurus dan akhirnya meninggal. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi tenang saja, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, bagi teman-teman yang sekarang berat badannya turun, itu bisa ditangani dengan mudah teman-teman, kalau seandainya kita mengenal penyebabnya, asal mulanya kita berat badannya itu turun. Bagi orang-orang yang terkena asam, kalau seandainya kalian tahu penyebabnya, kita bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal penyebabnya dulu gitu teman-teman. Soalnya kalau kita mengenal penyebabnya, kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, berat badannya turun, itu ada 2 penyebab teman-teman yang saya rasakan gitu ya. Ada 2 penyebab. Yang pertama itu karena memang pencernaannya sudah belum membaik dengan normal gitu teman-teman ya. Kenapa berat badan bisa turun? Karena memang pencernaannya belum normal. Mari berpikir wajar saja teman-teman ya. Ketika saat terkena gangguan pencernaan, ketika mengkonsumsi banyak makan juga gitu teman-teman ya, baik gizinya, energinya, vitaminnya, pokoknya nilai kebaikan dari sebuah makanan tersebut tidak terserap dengan sempurna teman-teman ya, yang akhirnya berat badannya itu bisa turun. Kenapa bisa turun? Karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman, wajarnya ke sana, dan itu memang begitu. Kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan pencernaan, pasti berat badannya turun. Jangankan kalian, orang normal saja ketika pencernaannya sedang tidak normal atau misalkan sedang sakit, pasti berat badannya turun teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan ke hal-hal yang terlalu besar gitu teman-teman. Anggap wajar, karena memang wajar sebetulnya ya, kalau seandainya pencernaannya sedang tidak normal, berat badan turun, itu karena memang ketika mengkonsumsi makanan apapun makanannya, walaupun misalnya makanannya itu banyak vitaminnya, banyak energinya, banyak, pokoknya nilai kebaikannya sangat banyak sekali, itu tidak terserap dengan sempurna, dan akhirnya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa dengan gangguan psikis kita teman-teman ya. Jangankan kita, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, orang yang normal saja kalau terlalu banyak pikiran, itu bisa terkuras energinya teman-teman, yang akhirnya berat badannya juga menjadi turun, karena kebutuhan untuk tubuh kita itu terkuras dengan sendirinya, tanpa disadari, tanpa kita rencanakan, tanpa kita minta. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang terkena mental atau psikisnya terganggu, atau misalkan banyak pikiran gitu teman-teman ya, otomatis badannya akan sering kurus gitu teman-teman ya. Rata-rata memang seperti itu, dan wajarnya memang seperti itu, karena memang terkuras dengan sendirinya karena banyak pikiran. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, banyak pikirannya itu bukan yang enjoy, bukan yang bahagia, bukan yang menyenangkan, malah berpikirnya itu ke hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah itu makanya yang disebut dengan pemikiran negatif ya. Berpikirnya itu selalu ke hal-hal yang tidak menyenangkan, dan itu lebih cepat mengurasnya ketimbang itu berbeda dengan berpikir untuk ke hal-hal yang menyenangkan. Kalau seandainya berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan, di situ tidak ada beban pikiran teman-teman, yang ada malah tumbuh semangat, malah tumbuh mood ya yang lebih besar. Berbeda ketika kita berpikir ke hal-hal yang negatif, di situ ada nilai penderitaan, di situ ada nilai duka, di situ ada beban. Nah makanya ke hal-hal yang tersebut itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Akhirnya kebutuhan tubuh kita itu terganggu, tidak terpenuhi, dan akhirnya ya kurus juga. Wajarnya ke sana. Nah sekarang kalau seandainya kalian sudah tahu penyebabnya seperti itu, maka kalian juga pasti bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat
Pak, saya itu mungkin dari pencernaannya belum normal. Jadi gimana nih caranya supaya badannya itu menjadi kembali seperti dulu gitu ya. Berat badannya bisa menjadi bertambah lagi. Kalau seandainya kalian penyebabnya cuman dari pencernaan, kita akalin saja teman-teman ya. Memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, kalau seandainya mengkonsumsi makanan seperti biasa kayak dulu lagi gitu teman-teman ya, itu tidak terserap dengan sempurna dan akhirnya kita menjadi kurus. Nah sekarang gimana caranya? Dalam keadaan kita pencernaannya sedang terganggu, tetapi berat badannya supaya kembali lagi. Gimana caranya supaya dari nilai gizinya itu dari makanan tersebut bisa tetap masuk ke tubuh kita, bisa terpenuhi untuk tubuh kita. Gimana caranya? Cuman sering saja teman-teman ya. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, biasanya kendalanya itu dimakan. Ketika mengkonsumsi makanan apapun itu makanannya, dalam jumlah sekecil apapun suka bikin begah gitu teman-teman ya, mual, nggak ada rasa gitu teman-teman ya, kemudian tidak ada selera gitu teman-teman ya. Nah makanya solusinya adalah yang pertama, paksakan saja untuk makan ya, paksakan saja. Tetapi Pak, saya belum bisa mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang banyak. Akalin saja teman-teman, yang penting sering, yang penting biar terpenuhi saja kebutuhan tubuh kalian itu terpenuhi setiap harinya. Sering makan saja. Dulu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika mulai memahami tentang pentingnya makan, dulu saya itu jam makannya itu bisa nyampe 7 kali. Ya ada ceritanya itu di video yang di awal-awal ya. Itu jumlah makan saya itu jam makannya itu bisa nyampe 7 kali. Kemudian kesininya berkurang dengan sendirinya tanpa direncanakan karena mulai ada tenaga di situ ya. Menjadi 6 kali, menjadi 5 kali, kemudian menjadi 4 kali, dan ketika menjadi 4 kali itu ya sangat bahagia sekali teman-teman ya. Tetapi saya tidak mengingat-ingat. Karena apa? Karena jadwal makan, jam makan yang saya bikin itu tidak direncanakan teman-teman ya. Di awal-awal memang direncanakan. Saya butuh makan, saya harus sering makan biar cepat pulih, biar BB-nya itu cepat meningkat lagi gitu teman-teman ya, sering makan. Nah karena energinya setiap harinya terpenuhi gitu teman-teman ya, karena makannya sudah terpenuhi juga, kebutuhan tubuhnya terpenuhi juga, jadi timbul rasa cuek teman-teman ya, timbul rasa cuek, timbul masa bodoh. Jadi ketika pada waktu jam makan itu hadir, wah ini nih sudah jam makan nih. Tetapi karena melakukan hobi yang menyenangkan, kemudian asik terhadap hobi yang menyenangkan, ditambah lagi sudah tidak ada gemeteran lagi, ya akhirnya cuek. Mulai di situ terlambat makan. Ya, terlambat makan, kita biasa-biasa saja gitu teman-teman. Besoknya seperti itu juga. Terlambat lagi makan karena terbiasa ya. Dan akhirnya yang 7 kali menjadi 6 kali, kemudian menjadi 5 kali, kemudian menjadi 4 kali, dan akhirnya normal sampai sekarang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika berat badannya turun karena memang pencernaannya belum beres, akalin saja, paksakan saja untuk makan, paksakan saja. Tetapi kalau misalkan belum kalian mampu mengkonsumsi makanan dengan jumlah banyak, sering makan. Tetapi berbeda ketika teman-teman sekarang itu, Pak sekarang saya itu sudah mampu makan banyak, tetapi gimana caranya supaya cepat naik berat badannya. Ya kalau sudah mampu mengkonsumsi makanan dengan banyak, ya alangkah baiknya banyak makan saja, nggak apa-apa. Kalian jadwalnya bisa 3 kali mungkin dalam satu hari, sudah mampu 3 kali dalam sehari, perbanyak saja kapasitasnya. Normalnya kan seperti itu, wajarnya kan seperti itu. Nah itu teman-teman, tetapi jangan lupa juga catatan buat teman-teman ya. Ini pengalaman saya juga gitu teman-teman ya. Yang namanya minum itu jangan disepelekan teman-teman ya. Jujur, sepengalaman saya itu sembuhnya bukan karena obat, bukan karena herbal teman-teman, tetapi di pola makan itu sangat ketat sekali ya. Makan itu harus tetap kita jalani teman-teman. Kemudian minum yang paling penting itu minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan pernah disepelekan teman-teman, karena saya juga dulu konsisten sama yang namanya minum teman-teman ya. Nah makanya tengok video-video saya kalau misalnya kalian cermat, kalau misalnya kalian teliti. Jangankan di video-video teman-teman ya, di kolom komentar juga saya selalu menganjurkan, ingat untuk minum itu 8 gelas dalam sehari, minimal itu 8 gelas dalam sehari, jangan pernah kurang. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika kalian sudah mulai membaik, sudah mulai normal gitu teman-teman ya. Untuk minum itu kalian apakah boleh kurang? Boleh teman-teman, tetapi jangan sampai tidak sama sekali.
Nah itu teman-teman, jujur sepengalaman saya sampai detik ini, saya minumnya itu sekarang itu mulai sudah berantakan lagi ya. Sekarang itu paling sekitar 5 gelas, 6 gelas teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika dulu sebelum sembuh total, itu minimalnya saja cuma 8 gelas, selebihnya kadang ada 12 gelas, kadang 15 gelas teman-teman ya. Nah itu, nah untuk kelebihan minum itu apakah ada resikonya? Ada teman-teman, semuanya ada resikonya gitu teman-teman. Tetapi untuk kebanyakan minum resikonya sangat kecil gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan. Pertama apa? Sering minum resikonya paling sering kencing saja teman-teman ya. Dan untuk sering kencing itu sangat bagus sekali menurut saya gitu teman-teman. Kenapa sangat bagus? Karena untuk membantu mendetok racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman, kadang dulu di awal-awal ketika sering minum, saya juga sempat bingung teman-teman ya, ketika banyak minum itu setiap hari itu kencing itu menjadi sering ya. Dulu itu sebelum terkena gangguan asam itu kencing paling sehari sekali atau 2 kali. Nah saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika banyak minum itu kencing itu bisa menyampai 4 kali, 5 kali, bahkan pernah saya itu 8 kali sehari itu ya, karena banyak minum. Ketika belum tahu memang pikiran kemana-mana, waduh kenapa ini saya sekarang banyak kencing. Tetapi ketika mengingat-ingat, oh ini ternyata dari banyak minum. Saya praktekkan jarak 2 hari saya nggak minum terlalu banyak ya, cuman 2 gelas dalam sehari. Ternyata memang benar, ketika minum di 2 gelas itu kencingnya itu sedikit teman-teman ya, sedikit berkurang, kemudian jadi normal. Sehari itu cuma 1 kali gitu, pagi-pagi aja teman-teman ya. Nah tetapi waktu itu saya kembalikan lagi cepat-cepat, minimal 8 gelas dalam sehari. Karena apa? Karena saya tahu persis bahwa untuk pemulihan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis penting sekali untuk banyak minum. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh silakan saja. Karena untuk sering minum itu tidak berbahaya teman-teman. Kalau seandainya minimal 8 gelas, selebihnya paling 13 gelas itu nggak terlalu berbahaya teman-teman, karena memang nggak bahaya sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, nah itu ya. Jadi fix untuk berat badan kalau seandainya kalian ingin membaik, kalau misalkan itu memang dari pencernaan, akalin saja, yang namanya makan harus dipaksakan. Kemudian kalau misalkan belum bisa mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang banyak, sering saja. Jadi sedikit tetapi sering. Yang penting intinya berat untuk kebutuhan tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya gitu teman-teman. Dan kalaupun seandainya kalian melebihi makanannya gitu teman-teman ya, tenang saja teman-teman, itu berat badan kalian akan kembali lagi dan bahkan akan gemuk lagi ya. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama dari pencernaan. Dan kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, selain dari pencernaan, berat badan bisa turun juga dari banyak pikiran. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya berat badan kalian itu turunnya dari beban pikiran atau terlalu banyak berpikir, ya sudah, stop dari mulai sekarang berpikir ini itu tentang penyakit teman-teman ya. Saya tahu persis bahwa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis setiap harinya itu selalu berpikir tentang ketakutan. Selalu berpikir tentang ini itu yang menjurus-jurusnya itu ketakutan. Nah itu teman-teman, dan ketakutan itu lebih dominannya itu di kematian dan di pingsan teman-teman ya. Takut penyakit berbahaya. Nah itu teman-teman ya, saya tekankan sekali lagi, apa yang kalian rasakan itu bukan hal yang berbahaya. Itu tidak akan membuat kalian pingsan. Itu tidak akan membuat penyakit yang sangat besar teman-teman ya. Kalian harus lebih percaya sama dokter. Kalau misal kata dokter itu cuma asam lambung saja, ya sudah teman-teman ya. Selebihnya itu hanya ketakutan tersendiri, permainan dari pikiran kalian. Permainan pikiran kalian karena memang ada ketakutan, ada trauma. Kalian takut mati, kalian takut pingsan, kalian takut penyakit yang berbahaya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja. Selebihnya itu dari stres atau banyak pikiran. Nah itu, jadi bagi teman-teman yang sekarang berat badannya karena memang kalian terlalu stres atau banyak pikiran tentang penyakit teman-teman ya, stop berpikir tentang penyakit teman-teman ya. Di awal-awal memang sulit untuk melupakan tentang yang namanya itu si penyakit, yang namanya itu si cemas ya. Sulit di awal-awal teman-teman ya. Tetapi kalau dibiasakan dari mulai sekarang, dialihkan pemikirannya dengan cara apa? Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Ketika kalian terus-menerus melakukan seperti itu, nanti lambat laun pemikiran tentang penyakit itu terlupakan, dan tanpa disadari berat badan kalian itu akan tambah lagi teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah itu teman-teman, makanya untuk teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika berat badannya turun karena memang banyak pikiran, ya sudah, stop saja berpikir ini itunya gitu teman-teman ya.
Nah, sekarang gimana caranya supaya tidak berpikir ini itu tentang penyakit? Alihkan saja teman-teman, karena untuk melupakan tentang penyakit itu agak sulit. Tetapi kalau misalkan dialihkan itu lebih mudah teman-teman ya. Lakukan pengalihannya dengan cara melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan, karena ketika kalian melakukan hobi yang menyenangkan, ketika kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, di situ nanti akan hadir mood atau semangat. Dan ketika rasa semangat hadir, itu yang namanya penyakit di awal-awal nanti akan sedikit-sedikit terkikis, kemudian lama-lama terlupakan. Dan ketika terlupakan, itulah yang namanya dengan sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang berat badan yang turun bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Memang seperti itu. Jadi ada kalanya kita turun ya berat badan itu, dan kalau seandainya kalian mau menanganinya dengan mudah, kalian kenali saja dulu penyebabnya, dan kalau sudah kalian tahu penyebabnya, oh ternyata dari itu, ya sudah, tangani saja. Caranya sering makan saja, kemudian sering minum juga, kemudian stop berpikir tentang ini itu. Yang penting penuhi makannya. Jadi apapun yang terjadi, makan, minum. Besoknya makan, minum. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu, dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih sehat walafiat, masih kuat, dan masih sembuh total. Karena untuk kesembuhan total itu sangat didambakan sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Tetapi perlu kalian yakini, perlu kalian tahu bahwa semua ini bakalan terlewati, bakalan indah pada waktunya, bakalan sembuh total. Yang harus kalian lakukan adalah semangat. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik. Nah seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, baik moodnya, baik tertawanya, baik senyumnya, baik kebahagiaannya, pokoknya tentang keindahan yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.